Salam anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita pada saat pagi hari ini. Di video kali ini, Mem akan menjelaskan tentang ESPS halaman 23. Silakan anak-anak membuka buku ESPS-nya ya, halaman 23. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini Mem ambil yang bagian B. Pertanyaannya adalah, taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Nah, Mem ambil contohnya yang B. Sekarang kita lihat pecahan campurannya 3/5/6 ditambah 5. Berarti yang harus kita buat taksirannya adalah pecahan campurannya ini. Di video sebelumnya sudah Mem jelaskan, tetapi sekarang Mem ulang kembali. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara garis bilangan, dan yang kedua nanti membagi penyebutnya dengan pecahan setengah. Sekarang kita ke cara yang pertama dulu. Kita buat ya, 3 ditambah, kita masukkan pecahan 5/6-nya ke garis bilangan. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Nah, karena sudah 6/6 berarti di sini 1. Sekarang kita lihat pecahan 5/6 ini lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Nah, setelah kita buat dalam bentuk garis bilangan, 5/6 ini lebih dekat ke angka 1. Berarti kita bulatkan jadi 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 5, 9. Jadi taksiran dari 3/5/6 ditambah 5 adalah 9. Nah, sekarang kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan membagi penyebutnya ini ke pecahan setengah. Setengah dikali 6 sama dengan 6 dibagi 2, atau 2 dikali berapa hasilnya? 6. 2 dikali 3. Nah, kita lihat apakah hasilnya ini lebih kecil atau lebih besar daripada pembilangnya. Apabila pembilangnya lebih besar daripada setengahnya ini, berarti dia dibulatkan ke angka 1. Tetapi kalau pembilangnya lebih kecil daripada hasil pembagiannya, maka dibulatkan ke angka 0. Karena pembilangnya lebih besar daripada pembagiannya, hasil pembagiannya berarti dibulatkan ke atas, sama ya, jadi 1. Oke, itu untuk soal nomor 1B. Sekarang kita ke soal yang kedua. Yang kedua di sini Mem ambil yang E ya. Kita ke contoh soal yang E. Sama-sama pecahan campuran 7, 10/11 ditambah 3, 4/5. Nah, pakai yang pembagian saja. Sekarang kita lihat penyebutnya 11. Setengah dikali 11. Hasilnya 5,5 atau 5,5. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan hasil setengahnya. Berarti ini bisa dibulatkan ke angka 1. 7 ditambah 1. Sekarang kita ke pecahan campuran yang satu lagi. Ditambah, ini masukkan saja ya 3-nya di sini. 3. Kita lihat penyebutnya 5. Setengah dikali 5. Hasilnya 2,5. 4 atau pembilangnya lebih besar daripada hasil pembagiannya, berarti sama ya, dibulatkan ke atas juga jadi 1. Nah, baru bisa kita buat taksirannya adalah 7 ditambah 1, 8. 8 ditambah 3, 11. 11 ditambah 1, 12.
Jadi hasil taksiran dari pecahan campuran 7 10 per 11 ditambah 3 4 per 5 adalah 12. Nah itu kalau soal penjumlahan. Sekarang kita ke soal pengurangan. Sebenarnya caranya sama saja, bisa dengan menggunakan garis bilangan atau membagi penyebutnya. Sekarang kita ke contoh F. 3 dikurang 1 per 9. Nah 3 kita turunkan saja. Sekarang kita cari ini. Kita hanya fokus ke pecahan biasanya saja ya, yaitu 1 per 9. 1 ditambah titik-titik, karena belum ketemu kita bagi dulu. Setengah dikali 9, hasilnya 4,5. Nah hasil pembagiannya ini lebih besar dibandingkan dengan pembilangnya ini. Berarti dia tidak bisa kita bulatkan menjadi angka 1, dia tetap 0. Baru kita dapat hasilnya. 3 dikurang 1 ditambah 0 tetap 1. Hasilnya adalah 2. Nah sekarang kita ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. Sebenarnya caranya sama seperti nomor 1, hanya ini dalam bentuk perkalian dan pembagian. Mem kasih contohnya satu saja ya. Ini Mem ambil yang E. 2E 58 per 9 dikali 81 per 4. Oke, kita buat dulu. 5-nya turunkan saja biar nggak bingung. Ditambah titik-titik dikali 8-nya juga turunkan, 8 ditambah titik-titik. Sekarang yang kita cari adalah pecahan biasanya. 8 per 9 sama seperti cara tadi. Kalau Mem pakai cara yang membagi saja, setengah dikali 9 berarti 9 dibagi 2, hasilnya 4,5. Kita lihat pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan hasil ini, berarti dibulatkan ke atas 1. Sekarang kita ke pecahan yang kedua. Setengah dikali penyebutnya angka 4. 4 dibagi 2 atau 2 dikali berapa hasilnya 4? 2 dikali 2. Kita lihat pembilangnya juga sama ya. Pembilangnya ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil pembagiannya. Berarti yang ini tadi dibulatkan ke atas, kalau yang ini dibulatkan ke bawah 0. Oke. Nah kalau sudah ketemu, baru kita bisa mengalihkannya. 5 ditambah 1 6 dikali 8 ditambah 0 tetap 8. Baru kita cari hasil perkaliannya. 6 dikali 8 hasilnya adalah 48. Berarti hasil taksiran dari 5 8 per 9 dikali 8 1 per 4 adalah 48. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut. Nah, konsep yang harus kita ingat adalah angka setelah koma atau per 10, per 100, dan per 1000-nya jika di atas atau sama dengan 5, 6, 7, 8, 9 dia kita bulatkan menjadi 1. Kalau dia di bawah atau lebih kecil daripada 5 berarti angka 1, 2, 3, dan 4 berarti dia kita bulatkan menjadi 0 saja. Ini 0, ini kita jadikan 1. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama mengambil di sini yang 3C. 4,5 ditambah 2,9. Sekarang kita akan buat taksirannya. Taksirannya adalah, kita lihat angka setelah koma. Angka setelah koma ini 5.
berarti dia kita bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, berarti ini harus kita tambahkan dengan angka 1. 4 ditambah 1 berarti ini jadi 5. Sekarang kita ke angka yang kedua. Persepuluhnya atau angka setelah koma ini angka 9. Angka 9 itu kita bulatkan ke atas, berarti yang angka di depan, angka 2-nya ini harus ditambah dengan angka 1. Nah, yang ini jadi 0, yang ini ditambah 1. Ini juga sama sebenarnya, ini jadi 0, ini ditambah 1. 5 ditambah, ini 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, 5 ditambah 3 berarti hasilnya 8. Taksirannya adalah 8. Sekarang kita ke contoh soal pengurangan. Nih, kita coret dulu pengurangan. Mem ambil contohnya yang 3G. 6,1 dikurangi 3 sama dengan prinsip tadi, angka setelah koma, ini karena koma 1 jadi persepuluhnya ya. Angka 1 berarti dia tidak dibulatkan ke atas tetapi ke bawah, berarti 6, ini jadi 0. 0 dikurang 3. Nah, 0 itu tidak punya fungsi, jadi sama aja dengan angka 6, berarti kita hilangkan saja. 6 dikurangi 3 berarti taksirannya adalah 3. Sekarang kita ke soal yang terakhir nomor 4. Taksirlah hasil operasi hitung, perkalian dan pembagian pecahan desimal berikut ini. Contoh yang nomor 4. Masih dengan prinsip yang tadi, di bawah angka 5 berarti jadi 0, di atas atau sama dengan 5 jadi 1. Kita ke soal yang 4D. 7,9 dikali 5. 7,9 dikali 5 taksirannya adalah, kita lihat persepuluhnya atau angka setelah koma angka 9, berarti ini jadi 0, ini ditambah dengan 1. 7 ditambah 1 8 dikali, ini turunkan saja 5. Hasil taksirannya adalah 40. Kita ke soal pembagian. Soal pembagian nomor 4 F. 6 dibagi 2,8. Kita cari ya hasilnya. 6 dibagi 2,8. 6-nya kita turunkan saja. Kita lihat angka setelah koma. Angka setelah koma ternyata 8 di atas 5. Berarti kita bulatkan ke atas, ini jadi 0, ini ditambah 1. 2 ditambah 1, 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, itu saja penjelasan Mem tentang buku ESPS halaman 23. Silakan anak mencoba mengerjakan latihannya sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan soal yang Mem berikan di atas. Terima kasih.